Berarti kalau Isa itu utusan, Bang, berarti betul yang dikatakan Islam bahwa Isa itu hanya utusan, bukan anak Tuhan. Ulang-ulang lagi. Kalau Gimana sih tadi kamu Risa? Risa, kok jadi balik-balik lagi ke situ? bilang tadi barusan dia utusan. Ya, berarti betul lah dalam Islam kan memang dia utusan, bukan anak Tuhan. Baik, oke, 1 Korintus pasal yang 15 ayat 27 ya. Nih. Korintus pasal 1 Korintus 15 ayat 27. Korintus 15 ayat 27. 15 ayat 27. Nih, apakah Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, maka akan gontok-gontokan seperti katamu? Enggak. Nih, saya balikan ya. Nih, perhatikan. Nih. Saya akan baca ayat sebelumnya ya. Nih, saya akan baca ayat sebelumnya biar kita nggak kehilangan konteks. Intinya itu di 27. Tapi kita mulai dari ayat yang ke-25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini Yesus ya. Karena ia Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya Yesus di bawah kakinya Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut atau kematian. Jadi musuhnya manusia itu yang terakhir itu adalah kematian dan itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Perhatikan. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di bawah kakinya, kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi maksudnya begini, segala sesuatu itu harus ditaklukkan, ditundukkan kepada Yesus. Supaya apa? Supaya dengan perantaraan Yesus, semua makhluk di bumi ini bertekuk lutut. Maka ketika semua itu sudah terjadi, maka Yesus akan membawa semua manusia yang telah ditaklukkannya itu kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus itu adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah. Begitu. Jadi Yesus dan Bapa di sorga nggak gontok-gontokan. Justru Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Yang gontok-gontokan itu Allah sama Muhammad. Allah bilang di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Muhammad ngomong, boleh bohong. Nah, gontok-gontokan. Jadi pertanyaan saya di ayat Korintus ini, apa yang ditaklukkan? Sementara segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Kenapa ketika dia disalib sama Yahudi, kenapa dia tak bisa menaklukkan Yahudi itu? Bagaimana? Loh, dia menaklukkan itu dengan cara bangkit mengalahkan maut. Gimana? Apa yang dimengalahkan maut? Bukannya mati itu. Baik, itu sekarang begini. Baik, sekarang kita harus gunakan bahasa-bahasa sederhana. Perhatikan. Kalau orang mati, misalnya Muhammad mati. Sampai sekarang dia masih mati, masih meninggal. Setuju? Iya. Oke, yang menang Muhammad atau kematian? Sekarang Muhammad meninggal kan? Artinya Muhammad sebentar. Tenang Risa, begini Risa. Artinya maut, kuasa kematian atau kuasa maut itu masih menginjak lehernya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad tidak bisa bangun. Karena apa? Karena tenang Risa. Tenangkan dirimu Risa. Tenangkan dirimu. Risa, tenang. Risa, ketika Muhammad meninggal, bisa. Saya tanya sama abang lah, bagaimana cara dia menyelamatkan umatnya sementara dia menyelamatkan dirinya sendiri aja dari beberapa. Dia bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka nasib kami sama seperti kalian, mengikuti orang mati di kuburan. Risa, yang dilakukan Yesus bangkit apa? Kamu jangan kemana-mana dulu Risha. Pokok bahasan kita adalah bahwa kematian itu telah ditaklukkan oleh Yesus. Sehingga Yesus menaklukkan yang namanya maut dan kerajaannya. Kematian dan kuasa. Kematian, makanya di dalam Injil, hai maut, di manakah sengatmu? Makanya maut tidak berkuasa atas Yesus, makanya Yesus bangkit. Sementara maut berkuasa atas Muhammad, makanya Muhammad masih di kuburan.
Makanya saya bilang sama kamu Risa, ayo Risa, datang kepada Dia yang mengalahkan maut. Karena orang yang mengalahkan maut tersebut, yaitu Yesus, adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada yang hidup, dipimpin oleh yang hidup, menjadikan yang hidup sebagai junjungan pemimpin kita supaya kita taat, patuh, tunduk kepadanya. Jangan ngikutin orang mati di kuburan. Kurang bagaimana saya menjelaskan kepada kamu, Risa? Kurang bagaimana? Jadi kenapa orang Kristen sama orang-orang abang lah, kenapa nggak mati di salib aja, kenapa harus mati di kuburan? Ini susah ini, Risa. Risa, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Barang siapa, Risa, sebentar Risa. Salib, dengar, Risa tenang. Seorang Kristen yang sejati itu harus memikul salibnya. Tetapi salib itu bukan berbicara mengenai kayu. Salib itu berbicara mengenai penderitaan. Karena zaman sekarang tidak ada lagi hukuman salib. Zaman sekarang itu hukumannya itu cobaan dan godaan itu, contohnya misalnya dipersekusi sama orang muslim. Misalnya kalau ketemu sama misalnya si pendebat-pendebat muslim katanya darah saya dihalalkan. Ketemu dengan mereka, katanya mereka itu videonya udah saya upload tuh. Awas kamu ya kalau ketemu dengan saya. Nah itu. Berbicara tentang salib itu jangan kamu kecilkan saja kayu balok seperti itu. Itu zaman dulu. Karena sekarang udah nggak ada lagi hukuman salib. Hukuman yang sekarang itu adalah yang diderita oleh umat Kristen adalah penindasan-penindasan. Contohnya mau ke gereja sama orang muslim dihalang-halangi. Dipasangin toa gede-gede. Ya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, orang mau ke gereja tapi diganggu-ganggu. Itulah salib yang harus dipikul oleh orang Kristen. Dan ketika orang Kristen memikul salib, satu, tidak boleh membalas. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu. Makanya seperti itu. Kekristenan itu tidak boleh membalas kejahatan. Bahkan kepada orang yang memusuhi kamu sekalipun. Kamu harus berdoa dan meminta berkat. Memberkati orang-orang yang menganiaya kamu, membenci kamu, memusuhi kamu. Beda dengan Islam. Orang gak salah saja, kalau ketemu Yahudi dan Nasrani suruh pepet di jalan. Jadi Risa, saya rasa tidak perlu panjang lebar. Kalau sekarang kamu mungkin masih berkeras. Gini Risa. Nanti Gereja ada loh yang makan tubuh dan darah Kristus. aduh Risa, satu-satu lah Risa. Nanti kemana-mana Risa, kemana-mana. Udah gini aja. Begini, kamu tonton dulu gini Risa. Ini kamu lihat video-video saya. Penjelasan saya itu udah semua. Gimana ini makan tubuh dan darah, itu sudah saya jelaskan semua. Nggak usah banyak-banyak dulu. Intinya begini. Pertama-tama, kamu harus... Yang buat sama Yesus. Benar kan? Benar Ya udahlah kan? Risa. Saya rasa jangan banyak-banyak dulu. Nanti kamu banyak melawannya. Saya sarankan kepada kamu banyak belajarnya dulu sajalah ketimbang melawannya. Oke? Kamu tinggal jawab aja pertanyaan saya kalau saya salah. Kalau sekiranya saya salah, aku tinggal jawab. Karena kan memang betul yang saya bilang. Risa, nanti Yang kebanyakan Risa. Kamu saja yang itu dulu saja. Nanti kebanyakan kemana-mana. Abang bilang kan. Kita Abang besok bilang, lagi. Ini saya mau rehat dulu. Saya rehat dulu ya. Yesus memikul salib. Salib itu kan Yesus dipaksa memikul, yang dibuat oleh orang Yahudi. Bukan Yesus yang menginginkan dia mati di salib itu. Risa, itu sudah saya jawab. Siapa yang menginginkan supaya Yesus disalib? Siapa yang menginginkan supaya Yesus ditelanjangi, dibunuh, digebukin seperti itu? Siapa yang menginginkan? Diarak seperti itu. Diarak di tengah-tengah masyarakat. Dibawa di bukit, di kayu, dipancung, digantung di sana, di atas kayu salib. Siapa yang menginginkan itu? Banyak orang Kristen katanya yang menginginkan itu Bapa di surga. Katanya. Begini. Itu kemarin itu kontroversial itu. Itu statement saya yang sangat kontroversial di 2025. Begini. Keinginan untuk menyalibkan Yesus, keinginan untuk membunuh Yesus, keinginan untuk mempermalukan Yesus, mengarak dia di tengah jalan, di pasar, di ini, itu adalah keinginan daripada si jahat. Tetapi apakah Yesus membalasnya? Tidak. Bahkan di atas kayu salib dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya maksudnya tadi dia Tuhan.
Kenapa tak dia aja membuat orang itu tobat atau turunkan di Tuhan, sana? ketika kamu mengatakan Tuhan itu, apakah itu Bapa di sorga? Kalau ketika kamu mengatakan Tuhan, di dalam pikiranmu Bapa di sorga, saya setuju dengan kamu bahwa Yesus bukan Bapa di sorga. Tapi Kalau kamu, intinya tenang. Ketika kamu mengatakan Tuhan, kata Tuhan itu kamu maksud adalah Bapa di sorga, saya setuju dengan kamu bahwa Yesus bukan Tuhan di situ. Maksudnya tadi ya, Tuhan Bapa di sorga. Masalahnya banyak orang tidak tahu Tuhan itu apa. Tuhan itu adalah title, gelar. Itu bisa disematkan kepada siapapun. Kalau kamu takluk tunduk kepada iblis, maka iblis itu jadi Tuhanmu. Itu ada loh ayat di dalam Al-Quran. Apakah Isa itu tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan, dia hanya utusan. tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, maksudnya tidak pernah mengaku bahwa dirinya Bapa di surga, betul? Tidak Saya setuju dengan kamu itu. Ya, dia Tuhan gitu. Berarti yang benar dong yang saya bilang tadi. Ya belajar dulu Risa ya. Risa, kamu belajar dulu. Nanti kalau kamu udah banyak belajar, baru kamu ngobrol sama saya lagi, oke? Setuju? Kalau Kristen nggak perlulah berbuat baik ya, karena kan dosanya udah ditanggung sama Tuhan, udah disebutkan sama Yesus kan. Risa, barang siapa menjadi milik Yesus, maka dia melakukan perintah-perintah Yesus. Bagaimana kamu katakan, orang Kristen tidak perlu lagi berbuat baik. Orang Kristen, dosanya udah ditebus, jadi bikin kejahatan gak apa-apa. Risa, kalau kamu menjadi milik suamimu, apakah kamu berkuasa sebentar, colong dengerin saya. Kalau kamu menjadi milik suamimu, apakah kamu berkuasa lagi atas tubuhmu itu sendiri? Kamu bisa menyerahkan tubuhmu kepada siapapun yang kamu mau? Kalau kamu suami dari orang? Bisa nggak? Enggak. Baik, seperti itu juga orang-orang Kristen. Kami adalah umat yang sudah ditebus, dibayar oleh darah yang mahal. Maka hidup kami, tubuh kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik dari yang empunya kami, yaitu Yesus. Nah, kalau kami milik Yesus, maka kami mengikuti perintahnya. Bagaimana mungkin kami milik Yesus tapi kami berbuat jahat?